Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Vault. Film yang mengisahkan pembobolan berangkas di bank Spanyol yang keamanan dan sistem super canggih. Film ini cukup bagus dan menegangkan. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kapal terbakar dan tenggelam di Laut Atlantis 1645 25 mil dari pantai Spanyol. Tanggal 29 September tahun 2009 Walter dan teman-teman menemukan harta karun di dalam bangkai kapal laut di Atlantis 25 mil dari pantai Spanyol. Kalau diuangkan otomatis langsung jadi sultan, namun tak lama datang dua kapal dan helikopter yang ternyata kru Atlantis Bea Cukai Spanyol. Mereka menyita semua hasil temuannya. April tahun 2010 di Pengadilan Internasional Spanyol, sidang digelar. Bapak Hakim memutuskan semua harta yang ditemukan Walter dinyatakan hak milik kerajaan Spanyol. Walter yang tidak terima karena butuh waktu lama untuk mendapatkannya, akan mencari cara untuk mengambilnya kembali. Untuk sementara pihak pengadilan menyimpan semua harta itu di berangkas bank Spanyol dengan pengamanan super ketat dan canggih. Universitas Cambridge 2010 pimpinan pengusaha minyak menemui mahasiswa jenius yang bernama Tom, mengajaknya gabung di perusahaannya. Tom yang berhasil mengatasi konflik tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Saat makan malam dengan ayahnya, Tom mendapat SMS dari nomor tak dikenal. Tom penasaran. Saat mau keluar, Tom dipakaikan jaket yang tak tahu jaket siapa, yang ternyata di dalam kantong jaket Tom mendapati koin dan surat. Tom pun mendatanginya. Di tempat pesta, Tom bertemu seorang wanita yang mengarahkannya bertemu seseorang. Tom akhirnya bertemu dengan orang itu yang ternyata Walter. Karena kejeniusan otak Tom, Walter ingin mengajaknya kerja sama untuk membuka berangkas yang selama 80 tahun belum pernah ada yang berhasil menjebolnya. Walter memberikan tiket ke Madrid lalu pergi. Tom yang merasa penasaran. Di rumah Tom mencari tahu tentang berangkas tersebut di internet, dan akhirnya Tom meminta izin sama ayahnya dan terbang ke Madrid. Sampai di Bandara Madrid, ternyata Lawrence sudah menunggu. Mereka pun pergi. Sampai di suatu rumah, ternyata Walter dan timnya sudah menunggu. Walter memperkenalkan timnya. Klaus ahli komputer, James kolega teman lama, dan Simon akuisisi. Sebagai permulaan, dengan kejeniusannya, Tom dengan mudah memecahkan masalah kode keamanan kamera CCTV Bank Spanyol. Di bar, Walter menceritakan sejarah harta karun yang disita oleh Bank Spanyol ke Tom. Di markas, Walter dan kawan-kawan menyusun strategi untuk masuk ke bank yang tak tertembus oleh siapapun di planet ini. Keesokan harinya, Simon, Tom dan Lauren menyamar masuk ke bank untuk mempersiapkan semua kebutuhan aksinya nanti. Aksi penyamaran mereka pun hampir-hampir gagal karena dipicu alarm kebakaran, hingga membuat Walter dan James jadi panik. Namun dengan kejeniusan otak Tom aksi, mereka akhirnya berhasil. Tom berhasil mendapat gambar dan sistem berangkas tersebut yang ternyata dengan sistem kuno yang canggih, yang menggunakan sistem timbangan air. Di lorong di bawah berangkas, Simon dan James menemukan timbangan raksasa tersebut, yang dindingnya dilapisi plat baja titanium yang tak mungkin bisa dijebol lewat jalur bawah. Walter mendengar itu, dia marah dan putus asa. Tak sengaja dia di luar melihat kamera CCTV keamanan Bank Spanyol yang ternyata mengarah ke kerumunan penonton sepak bola Piala Dunia semifinal Jerman vs Spanyol. Walter punya gagasan baru. Di markas, Walter membuat ide baru untuk masuk lewat jalur atas, karena semua kamera CCTV mengarah ke kerumunan penonton sepak bola Piala Dunia.
Walter menyuruh Tom mencari cara untuk mengelabui timbangan. Gustavo yang penasaran dengan isi berangkas dia menanyakan sama arkeolog dan ternyata isinya bernilai jutaan. Walter yang cerdas ia meminta bantuan ke petugas kedutaan Inggris Margaret, agar membuat laporan palsu ke pihak Bank Spanyol, kalau penyusup di Bank Spanyol sudah tertangkap, agar pihak Bank Spanyol tidak mencurigai aksinya nanti. Di sisi lain Lauren mengajak Tom pergi ke diskotik untuk minum. Di sana Tom tak sengaja melihat bartender sedang mendinginkan gelas bir menggunakan gas nitrogen. Tom langsung punya ide baru. Di markas Tom mempraktekkan cara mengecoh timbangan dengan gas nitrogen dan hasilnya berhasil. Walter dan kawan-kawan langsung menyusun strategi untuk aksinya nanti. Tiba waktunya final Piala Dunia FIFA Afrika Selatan 2010 Belanda vs Spanyol. Di bank, Gustavo dan rekan-rekan memperketat keamanan, untuk menjaga segala kemungkinan. Di markas Walter dan rekan siap beraksi, di posisi masing-masing, James, Tom dan Lauren, siap memasuki bank. Simon bertugas ke timbangan di lorong di bawah berangkas. Aksi mereka dimulai, James langsung menembakkan tali sling membuat paying pop. Dengan mengikuti instruksi dari Klaus yang mengatur jalan aksinya, mereka melewati jalur ventilasi udara. Tom yang pemula merasa kelelahan sedikit menghambat waktu. Gustavo dan kawan-kawan tetap waspada, dengan terus memperhatikan kamera CCTV. Mereka pun menuruni lift. Dengan penuh perjuangan akhirnya mereka sampai di depan pintu berangkas. Dengan sidik jari duplikat dan kunci duplikat, mereka berhasil membuka pintu berangkas. Simon langsung menjalankan tugasnya menyemprotkan gas nitrogen untuk mengecoh timbangan, dan berhasil. Mereka pun mencari koin harta karun tersebut. Setelah menemukannya, terjadi masalah. Yang ternyata James pengkhianat. Dia mengeluarkan pistol dan meminta koin itu, hingga membuat alarm berangkas berbunyi. Sampai akhirnya mereka ketahuan. Gustavo dan semua keamanan bank siap menangkap mereka. Di berangkas, air mulai membanjiri berangkas. James sang pengkhianat dia kabur lewat jalur air. Tom dan Lauren akhirnya terjebak di dalam berangkas. Di markas Walter dan Klaus panik. Melihat Tom dan Lauren yang terjebak, Walter menyuruh Tom berpikir untuk mencari cara untuk menghentikan air. Dengan otak jeniusnya Tom meminta sama Simon untuk menambah berat timbangan untuk menghentikan air. Di lorong Simon menaikkan semua tabung bekas nitrogen ke atas timbangan. Di bank Gustavo dan rekan-rekan bingung berangkas sudah dibanjiri air namun di monitor CCTV tidak terlihat. Gustavo menyuruh timnya untuk mencari tahu dan akhirnya berhasil. Gustavo bengong melihat Tom dan Lauren di berangkas yang sedang gagal-agapan. Di markas Walter bingung karena komunikasi mereka terputus. Di bank air sedang dikosongkan. Gustavo dan tim langsung ke berangkas bersiap untuk menangkap mereka, namun ternyata mereka sudah tidak ada di dalam berangkas. Gustavo yang cerdas langsung melihat jalur air dan mencari mereka. Gustavo melihat Tom dan Lauren keluar lewat jalur ventilasi udara. Gustavo langsung menyuruh semua timnya untuk mengejar mereka. Klaus melihat dan mendengar suara mereka. Walter merasa lega, sementara Tom dan Lauren bingung mau keluar lewat mana. Semua pintu dan jendela terkunci. Namun Lauren teringat waktu masuk ke ruangan direktur melihat jendela yang tidak dikunci. Mereka langsung lari ke ruangan itu yang ada di lantai 3. Saat Gustavo ke ruangan direktur, Gustavo melihat mereka sudah kabur lewat jendela lari di kerumunan penonton sepak bola. Namun saat mau menembak mereka ditahan karena bisa memicu hal yang buruk. Keesokan harinya Walter menemui Margaret di Hotel Palace Madrid. Walter berpura-pura mengajak negosiasi ulang sama Margaret namun Margaret menolaknya karena berpikir James
sudah memiliki koinnya dan Margaret menyuruh Walter untuk pergi, karena Walter jadi tersangka utama di Spanyol. Di tempat lain di kedubes Inggris, James dan ahli arkeolog menunggu kedatangan Margaret, untuk mengecek koordinat koinnya dan ternyata Margaret mengetahui koinnya sudah ditukar. Di tempat lain di Saint-Tropez, Prancis, Walter dan kawan-kawan merayakan kemenangan dan Klaus mengecek koordinat koinnya dan ternyata harta itu tersimpan di Inggris, tepatnya di Bank Inggris. Sebulan sebelum Olimpiade London 2012, Lauren menyamar jadi Nyonya Vogel, masuk ke Bank Inggris. Miss Vogel? Yes. Dan film pun tamat, ending yang sangat mengkoinkan.